Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bolo. Jumpa lagi di channel Asia Kiat. Jadi fitur yang wajib ada di web aplikasi yang kedua menurut saya yang paling penting yaitu validasi form Bolo. Jadi ketika kita membuat sebuah web aplikasi, fitur yang wajib ada itu validasi form Bolo. Jadi validasi form itu gunanya untuk memfilter data yang akan masuk ke sistem kita, sistem aplikasi yang kita buat. Jadi untuk validasi form itu ada banyak macamnya Bolo, seperti email, nomor telepon, atau form yang wajib diisi, terus sama password. Misalnya kalau password harus ada aturannya, harus mengandung huruf besar, kecil, angka dan simbol, panjang karakter harus 8 karakter. Terus ada form yang wajib diisi. Jadi form yang wajib diisi itu harus diisi, kalau nggak diisi data tidak bisa disimpan, kayak gitu Bro. Biasanya identitas. Untuk panjang karakter, misalnya untuk validasi NIK, NIP, terus validasi format email, misal mengisikan email, untuk format emailnya harus divalidasi juga Bolo. Jadi tidak sembarangan tag bisa masuk ke form email itu Bolo. Oke Bolo, contohnya seperti ini Bolo. Misal ada form, untuk form inputannya seperti ini Bolo. Jadi kalau ada form yang kosong kayak gini, itu ketika pertama kali buka form itu jangan sampai form kosongan seperti ini ketika disimpan itu datanya kesimpan Bolo. Nah itu nanti bisa menyebabkan di database itu ada data tapi isinya kosong, tapi masuk ke record tabel. Jadi harus divalidasi. Misal ini kosongan seperti ini ya Bolo. Nah, kosongan seperti ini kalau langsung disimpan itu tidak bisa Bolo. Harus ada keterangan atau validasi formnya. Misal ada beberapa form yang wajib diisi. Jadi form yang wajib diisi misalnya seperti ini Bolo. Jadi kayak nama, NIK, NIP, email, HP pengelola ini, email ini. Nah ini wajib diisi Bolo. Cannot be blank. Entah memakai Laravel, Y framework atau CI atau framework lainnya, pokoknya validasi form itu wajib ada di web aplikasi yang kita buat Bolo. Jadi yang wajib itu harus dikasih keterangan seperti ini Bolo sebelum menyimpan datanya. Kalau belum diisi, data tidak bisa disimpan Bolo. Terus misalnya ada lagi seperti ini Bolo, misal email. Misal kita menginputkan form bagian email, misal asal-asalan seperti ini Bolo, itu harus ada validasinya. Jadi seperti ini validasinya, nggak sembarangan tag bisa diinputkan di form di bagian email ini Bolo. Jadi format email itu harus benar-benar dicek. Nah, seperti ini Bolo. Dan biasanya kalau email itu kan sifatnya unik kan Bolo. Nah, seperti NIK, email itu sifatnya unik kan Bolo. Jadi data itu sebelum masuk ke database harus dicek dulu Bolo. Di database itu email
itu sudah ada apa belum. Nah, kalau sudah ada harus divalidasi bahwa data sudah ada di tabel Mas, sehingga data nanti tidak duplikat tidak double yang masuk ke tabel database. Contohnya misal ini ya seperti ini. Nah, seperti ini jadi kan sifatnya email ini, misal di aturannya email itu harus unik, yang masuk ke tabel database itu harus unik, nggak boleh double. Nah, itu harus ada pengecekan seperti ini kalau di database atau di tabel sudah tersedia untuk email ini, maka data tidak bisa disimpan itu harus divalidasi agar data yang masuk ke database nanti tidak double seperti ini Dan misal ada aturan lagi, misal emailnya itu nggak boleh pakai Gmail, harus pakai format tertentu, harus pakai domain tertentu, misal pakai domain magetan.co.id, itu juga harus divalidasi agar nanti data yang masuk ke tabel kita itu data yang valid sesuai yang kita harapkan. Misalnya seperti ini kita menginputkan domain Gmail. Nah, seperti ini, itu harus divalidasi emailnya itu pakai domain apa. Kalau pakai domain Gmail itu harus dikasih notif seperti ini, misalnya alamat email harus menggunakan domain @magetan.co.id. Jadi tidak sembarangan data yang bisa masuk ke dalam aplikasi kita, ke dalam database kita itu semuanya diizinkan Jadi tidak sembarangan agar data yang masuk ke database kita itu bersih dan valid, sehingga nanti ke depannya database kita itu mudah untuk pengolahannya untuk kebutuhan pengembangan selanjutnya, begitu Dan validasi form itu kan macam-macam ada satu lagi nih yang menurut saya cukup penting yaitu validasi password Jadi misalnya ada pendaftaran akun baru untuk aplikasi ya, biasanya kan kalau registrasi itu kan menginputkan username dan password jadi user yang sedang registrasi itu untuk membuat akun baru itu harus dipaksa benar-benar dipaksa untuk membuat password yang dari segi pengamanannya itu sangat bagus jadi harus dipaksa membuat password yang mengandung huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol dan panjangnya minimal 8 karakter contohnya seperti ini. Nah, seperti ini contohnya seperti ini, ada IP besar, I kecil, ada angkanya, ada simbolnya ini. Kalau misal user itu menginputkan password asal-asalan, misal 1 2 3 4 5 6 7 8 kayak gini ya, itu harus dicegah agar user itu tidak asal-asalan bikin password, harus dipaksa membuat password yang aman agar nanti akunnya tidak mudah dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab Jadi seperti ini misalnya harus ada ini validasinya, kemudian dikasih notif seperti ini agar pengguna itu paham apa yang seharusnya diinputkan. Seperti ini, password harus mengandung minimal 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka dan 1 simbol. Misalnya seperti ini ya, ini besar, huruf kecil, terus simbol. Nah,
seperti ini. Misal seperti ini bolo. Misal huruf kecil semua, nggak bisa ini bolo, harus divalidasi bolo password itu bolo. Jadi seperti itu bolo. Jadi untuk fitur yang wajib ada di aplikasi web aplikasi yang nomor 2 itu ya validasi form ini bolo, karena melalui form itu data masuk ke dalam database kita bolo. Jadi validasi form itu menurut saya fitur yang paling penting, yang nomor 2 dari lapisan yang teratas, yang dari lapisan yang terluar bolo. Seperti itu bolo, agar data yang masuk ke dalam database kita itu valid dan bersih bolo, sehingga mudah dikelola, mudah dikembangkan ke depannya bolo. Oke bolo, sampai jumpa di video selanjutnya bolo. Untuk video kali ini sekian dulu. Semoga penjelasan saya pada video kali ini sedikit memberikan pengetahuan kalau kita membuat sebuah aplikasi. Oke bolo, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Azaki Art. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.